sosok yang tadi saya ceritakan gitu, itu sudah meninggal gitu. Nalar saya nggak masuk gitu. Memang benar-benar ada guru yang tulus seperti itu gitu. Tetap semangat, terus menjadi sumber inspirasi buat anak-anak muridnya. Sekecil apapun kontribusi kita semua di dunia pendidikan, mudah-mudahan bisa membawa kemajuan. Kalau misal saya nggak malu, saya mungkin nangis seketika itu juga di depan Pak Guru ini. Tapi saya nggak boleh tampak lemah gitu. Kita harus saling menguatkan. Saya bilang luar biasa Pak. Saya nggak kebayang sih kalau posisinya saya jadi bapak gitu, dengan posisi gaji segitu, kemudian tanggung jawab yang sangat berat gitu kan, harus membuat anak-anak menjadi pintar, bisa baca, kemudian bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka belum bisa, tapi tantangannya seperti itu kan sangat luar biasa. Dan menurut saya itu sih terkait guru-guru di sana gitu. Jadi sosok yang tadi saya ceritakan gitu, itu sudah meninggal gitu, belum lama ini. Maksudnya, saya makin merinding gitu, karena jadi setelah saya purna tugas, itu kan saya kalau nggak salah purna tugas 2015 ya. 2017 tuh saya sempat main lagi ke Bawean, 2017 atau 2018 saya pulang kampung lagi ke Bawean dan bertemu sama bapak ini gitu. Cerita lagi, bahkan suami saya yang baru pertama kali ketemu sama beliau, itu langsung klop gitu. 6 bulanan mungkin ya, beliau meninggal, itu saya agak menyesal gitu. Karena biasanya saya sering kontak beliau. Sering tanya, Pak, gimana kabarnya? Suka tanya perkembangan anak-anak gitu melalui beliau. Tapi nggak tahu kenapa suatu ketika ya saya mungkin sok sibuk ya. Jadi kok jadi lost kontak, dalam arti nggak menghubungi tiap bulan, tiap pekan gitu ya. Tapi udah lumayan beberapa bulan. Itu saya mau nanya nih, mau menghubungi Bapak lagi. Bapak udah kadung masuk rumah sakit dan langsung panggil gitu sama Allah karena sakit gitu. Di situ saya ngerasa ya Allah gitu. Saya di situ sampai detik ini, bahkan kalau misalnya menceritakan beliau nggak ada habisnya sifat terpuji beliau yang menjadi inspirasi saya sampai saat ini gitu. Jadi sebelum kan beliau ini dirawat di rumah sakit di Gresik, artinya dia harus berlayar naik kapal paling cepat 4 jam, atau mungkin kalau kapal besar beliau harus berlayar 8 sampai 10 jam. Jadi berjam-jam menahan rasa sakit di rumah sakit itu, beliau masih bisa menghubungi salah satu guru gitu dengan menitip pesan seperti Pak, ini nanti kunci rapot anak-anak ada di sini, nilai-nilai anak-anak ada di sini, buku ini ada di sini. Jadi beliau menitipkan pesan itu melalui pesan WA ketika akan berangkat gitu. Saya titip anak-anak ya gitu. Bahkan sampai detik beliau akan dirawat di rumah sakit, itu pun beliau masih kepikiran anak-anak gitu. Dalam arti luar biasa dedikasinya gitu. Kadang-kadang saya nalar saya nggak masuk gitu. Betapa memang benar-benar ada guru yang tulus seperti itu gitu, Bang Mahen, Bang Angga. Oke, ini buat Mas Guru dan Mbak Guru di rumah ya, ini bocorannya. Saya sama Mas Mahen ini sebenarnya udah nyiapin banyak pertanyaan ya. Tapi dengar cerita yang kayak tadi nih ya, jujur ya, agak miris gitu ya, agak jadi shock gitu, dan ya tamparan juga tuh tadi Mas Mahen bilang gitu ya. Memang kita harus banyak bergerak untuk berkontribusi gitu, terutama untuk pendidikan di Indonesia gitu. Nah, oke, mungkin ada terakhir gitu pesan atau harapan atau apapun lah. Dan saya jujur salut, salam hormat saya untuk Mbak Tuti dan teman-teman Indonesia Mengajar di luar sana yang sudah meluangkan waktu, energi, tenaga dan semuanya gitu, mengorbankan dirinya untuk berkontribusi di kemajuan pendidikan Indonesia. Silakan Mbak Tuti. Baik, mungkin sebelum menyampaikan pesan buat Mbak dan Mas Guru gitu ya, justru saya yang ingin mengucapkan salam hormat dan salut gitu untuk Mbak dan Mas Guru semua gitu. Karena saya rasa profesi guru itu sangat luar biasa, bukan profesi yang main-main yang hanya sebatas menggugurkan tanggung jawab sebagai mata pencarian gitu. Tapi di situ ada kontribusi besar gitu buat negara. Bahkan kalau misal kita mau telusuri lebih jauh, pasti ada banyak ladang pahala di sana. Jadi pesan saya buat Mas Guru dan Mbak Guru, tetap semangat, terus menjadi sumber inspirasi buat anak-anak muridnya. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan anak-anak yang berhasil
dan menjadi pemimpin-pemimpin cemerlang di masa depan, itu mungkin bisa jadi adalah berkat kontribusi luar biasa dari Mbak dan Mas Guru semua. Dan mungkin untuk siswa-siswa kali ya kalau boleh menambahkan gitu. Silakan Mbak, silakan. Siswa, tentu saja kayaknya kalau siswa-siswa di sekitaran ibu kota atau mungkin kota-kota besar harus banyak bersyukur gitu. Karena mungkin bisa jadi fasilitas-fasilitas yang adik-adik temui atau siswa-siswa temui saat ini tuh jauh lebih memadai gitu. Jadi mudah mengakses banyak hal, sangat mudah gitu ya. Jadi saya rasa tugasnya cuma satu gitu. Udah rajin belajar aja dengan sungguh-sungguh gitu. Karena kalau kita dari sekarang nggak mulai merencanakan masa depan gitu ya, itu pasti kita akan ketinggalan. Karena tantangan di depan buat siswa-siswa sekarang ini jauh lebih besar. Kalau nggak siap, ya kita akan ketinggalan dan susah untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Paling itu sih pesannya gitu. Bang Mahen, Bang Angga. Saya udah nggak punya kata-kata lagi nih. Udah lemes. Aduh. Luar biasa Mbak Tuti, respect banget buat Mbak Tuti. Semoga semuanya lancar ya, sehat. Amin. Dan apa yang udah Mbak Tuti berikan untuk pendidikan terutama dibalas oleh Tuhan Maha Esa. Dibalas oleh Allah menjadi pahala yang berlipat ganda lah ya. Bener banget. Amin. Oke, Mbak Tuti. Satu pesan lagi boleh? Boleh banget. Silakan. Oke. Sebenarnya kalau misal kita mau berkontribusi di dunia pendidikan, nggak cuma misal tadi ya, misal kepentok, sarjana saya bukan SPD atau bukan keguruan, kita bisa ambil bagian di mana aja gitu. Ada banyak gerakan yang di bidang pendidikan, nah bisa ambil bagian di situ. Entah sebagai donatur, entah sebagai donatur barang atau donatur uang, atau mungkin mendonasikan waktu dan pemikirannya untuk dunia pendidikan, itu juga bisa. Jadi mungkin sekecil apapun kontribusi kita semua di dunia pendidikan, mudah-mudahan bisa membawa kemajuan buat pendidikan di Indonesia yang kita cintai ini. Mantap sekali. Termasuk ya guru kreatif ini sebenarnya mungkin bisa mensiarkan sebenarnya. Amin. Ini sebentuk kontribusi yang barangkali bisa mensiarkan bahwa ayo bareng-bareng yuk gimana pendidikan kita supaya bisa lebih maju gitu. Ya, insya Allah semoga niat kami tetap diluruskan untuk itu Mbak Tuti. Kita mohon support dan doanya juga sih sebenarnya. Ya, makasih Mbak Tuti ya. Banyak. Sama-sama. Makasih, sehat-sehat terus, salam buat keluarga. Wah, keren banget Mbak, keren. Ya. Makasih ya. Luar biasa. Assalamualaikum. Oke Mas Mai, kayaknya nggak perlu kita closing. Bener banget. Biar Mas Guru dan Mbak Guru di rumah aja yang menyimpulkan, yang menarik kesimpulannya, yang mengambil pelajarannya, semoga bermanfaat. Amin. Langsung kita tutup aja dengan quotes. Silakan Mas Mai. Guru adalah pelita negeri dan patriot pahlawan bangsa.